Yang Ada, gampiran keturunan sama kita tadi kan? iya, ada kata istilahnya itu ada mantra tertentu baru dia bisa membuka semuanya rahasia-rahasia gitu loh. Ada mantranya. Misalnya Hmm. kalau kakak mau masuk sama keturunan kita, misalnya di awal itu mesti kecuali kakak tahu sandi khususnya. Dia kita di keluarga kita itu punya sandi khusus kalau mau manggil. Oh. Yang Ada, gampiran keturunan sama kita tadi kan? iya, ada kata istilahnya itu ada mantra tertentu baru dia bisa membuka semuanya rahasia-rahasia gitu loh. Ada mantranya. Misalnya kalau kakak mau masuk sama keturunan kita, misalnya di awal itu mesti dalam keturunanku, misalnya mengalir darah keturunan Pangeran Surinata atau Lambung Mangkurat. Udah terus dipanggil dari petarung, masuk, langsung masuk. Baru dia bakalan cerita, ditanya tuh kalau nggak ada kata kunci itu dia nggak bakalan buka mulut. Ya bahasanya itu kita niatkan lah. Iya, Berarti istilahnya ada mantra lah, kata sandi, mantranya lah istilahnya. Bisa nanti kakak Salamnya lah. Bisa nanti kakak kapan-kapan kalau Ading Kamaru kesini kakak jadi mediasi lah. mediator. Karena dari kami Fadli sudah pernah ngelihat semua waktu jadi mediator. Tinggal Fadli aja belum nyobain. Harus kayaknya nyobain nih dulu nih Kamaru ini. Iya. Harus nyoba juga nih. Makanya. Nah jadi Dek, kita flashback lagi ke belakang lah, ke cerita almarhum Paman lah. Nah jadi coba kita sambung lagi mulai dari Paman awal mulanya dia bisa mengobati orang itu kenapa sih? Ya itu dulu. Nah jadi itu dulu Kak, Bapak itu mimpi minyak datang, habis itu dimimpin juga ini minyak ini buat ini dipakai buat kalau ada orang mau membuang ilmu, cara makannya begini, nanti dibikinin katanya pisau emas sama jarum emas. Habis mimpi itu beberapa hari emang ketemu minyaknya dalam lemari. Nah jadi kan yang terkenal Bapak dulu itu kan tabib, dia ngobatin orang. Nah jadi setelah itu gak lama dapat minyak itu dibikinin sama orang tukang emas, ditempain kayak pisau kecil aja pisaunya. Kecil, jarumnya juga dibikin muat dalam botol kecil. Nah jadi pas orang ada meninggal, orang yang dimandiin udah ada ciri-cirinya, biasanya pas dimandiin terus disiram matanya langsung buka melotot. Betul ini. Iya, pas juga ada yang disiram tangannya mukul. Ya. Ada yang pas ditutup sarung, belum mandi biasanya kan ditutup sarung baru datang ke rumah. Biasanya kepalanya bergerak gini terus atau tangannya nggak mau diginikan, nanti terbuka begini. Nah itu tanda-tanda orang nggak sempat buang ilmu. Bahkan ada yang ngorok katanya, ditutup sarung ngorok orangnya padahal udah meninggal. Tapi ngorok kayak orang tidur ya Dek? Iya kayak orang tidur. Nah itu biasanya dicari titik-titiknya, biasanya Bapak dulu dicari di mana yang panas, misalnya kepalanya bergerak, di kepala dicari, tangan yang bergerak, di tangan yang dicari. Kalau udah ketemu ada bagian panas baru disayat sama pisau itu. Di situ letak ilmu yang ketinggalan tadi mungkin. Bentar dulu ya, ini minyaknya ada di mana ya? Nah ini minyaknya nih Bang. Nah jadi setelah itu biasanya ada gumpalan darah kecil ya, sekecil biji kacang hijau loh, kayak sebesar beras. Nah itu diambil, dicongkel sama jarum emas tadi, dicongkel, dia kayak darah beku, tapi kalau dipecah isinya darah segar. Nah itu kalau ditelan, kalau ada yang nelan lagi, jadi lagi darahnya. Tapi itu
yang semacam butiran kacang hijau tadi itu ilmunya. Iya, itu ilmunya. Yang ilmunya minyaknya, istilahnya minyaknya yang udah mendarah daging. Kayak udah biasanya kan minyak misalnya kita telan kan. Ya. Habis itu diserap usus kan atau diserap lambung. Nah, habis itu masuk ke darah, minyaknya masuk ke darah. Nah, di darah ini dia bakalan jadi gumpalan itu. Menempel, misalnya menempel di kepala, dia tinggal kan. Nah, jadi itu diambil lagi minyaknya. Dengan cara itu tadi dibelah sedikit sama pisau emas. Dia kalau pas hidup nggak bisa dipotong sama pisau emas ini. Tapi kalau udah meninggal, bisa dipotong. Kalau bisa dibelah, kalau masih hidup, pohonnya kebal. Nggak mempan. Berarti, nah, jadi begitu. Berarti almarhum paman tuh dari dulu memang mengobatinya itu yang orang terkait meninggal dalam keadaan mungkin nggak baik lah. Iya, nggak baik. Ilmu yang nggak baik. Bahkan kan kalau bapak itu dulu dominan tabib, ngobatin orang. Bahkan ini ceritanya bisa ditanya deh lagi sama tante-tante kita, sama yang tua-tua. Bapak itu pernah ngobatin jin loh. Gak cuma manusia, ngobatin jin. Jinnya dalam keadaan gimana waktu diobati itu, Kamaru? Nah, jadi kalau kakak cerita sama bapak cerita pada waktu itu ada jin datang ke rumah, terus katanya istrinya sakit. Istrinya sakit, tolong dibantu diobatin katanya. Cuman bapak yang bisa ngobatin. Tapi pas datang ke rumah manusia. Nah, itu aku nggak tahu Kak, apakah pas waktu itu almarhum bapak itu ke alam sebelah atau cuman jalan kaki. Cuman kata kakak itu sama bapak cerita rumah jinnya itu ada di belakang musola seberang rumah kita. Di musola. Nah, dulu di belakang musola ini ada sumur. Nah, di sumur itu bapak ngobatin, dan kayaknya sih kemungkinan besar cerita ini bapak itu ke alam sebelah. Orangnya tidur di kamar, tapi sukmanya ke tempat lain. Ke sumur mungkin. Meraga sukma. Nah, jadi di situ abis diobatin sembuh, jin ini ngasih bajunya masih ada disimpan. Pusaka. Wujudnya ada tapi wujudnya. Ada bajunya putih. Ada bajunya. Masih disimpan. Jadi itu dulu dikasih kain aja, dikasih kain putih. Nah, jadi disuruh sama jinnya nanti dibikin baju, polanya begini, tangannya begini. Kalau dijahit emang jahitan kita, tapi kainnya dari alam sebelah. Bajunya dari alam sebelah. Itu Anda yang kayak almarhum Acil Amas itu tahu banget ceritanya tuh. Iya. Baju itu tahu banget tuh. Baju dari alam sebelah. Nah, kemudian masih disimpan. Kemudian Dek, siapa sih mungkin dari saudara-saudaranya Ading lah yang di sana yang jatuh mewarisi, bisa mengobati orang. Kira-kira ada enggak? Kalau dari sana Kamaru. Dari ini ya, tabib ya. Sebenarnya di keluarga kita Kak, semua bisa kalau mau mengasah bisa. Cuman kalau kayak aku dominan bukan ini Kak, bukan bisa. Biasanya bisa sih. Cuman aku lebih dominan biasanya sama keturunan bagian penerawang. Kayak cenaya lah istilahnya. Karena kan aku lebih dominan lihat flashback masa lalu, di tempat lihat memori masa lalu. Atau misalnya lihat sosok-sosok di tempat-tempat tertentu. Atau misalnya sebenarnya sih multiguna dari keturunan kita ini. Nih aku jelasin dulu. Biasanya kan kita kayak sandi tadi nih, misalnya kakak mau manggil keturunan nih. Ucapkan sandi, habis diucapkan sandi misalnya dari keturunan petarung hadir, itu bakalan petarung yang datang kalau kita mau tarung sama jin atau tarung sama mediator. Misalnya kakak mau penerawangan nih, mau melihat sosok-sosok di tempat tertentu, ucapkan kata sandi, panggil lagi keturunan dari penerawangan yang terbaik hadir. Nanti
kita bakalan dapat vision-vision, gambaran-gambaran. Sebenarnya kayak gitu dari keturunan kita, multiguna. Asal mengerti, asal tahu sadinya. Misalnya mau ngobatin orang nih, kita kan nggak ada pengalaman itu, udah langsung panggil datu-datu atau istilahnya keturunan kita dari pengobatan, panambaan, tabib, hadir. Nanti kita bakalan ada dikasih tahu apa-apa aja. Iya, misalnya di belakangnya harus dibeginikan, harus dikasih makan ini, harus diurut seperti ini. Jadi seperti itu cara penggunaannya. Berarti kita bersepupuan semuanya itu ada potensi bisa, tinggal bagaimana Ada cara potensi bisa. cara melatih, Tinggal mengolahnya. tinggal dilatih. Iya, tinggal orangnya dibuka, diolah. Mau ke jalur mana? Mau ke jalur petarung, tenaga dalam, ada keturunan. Tinggal pilih aja yang sakti. Tinggal dipertajam aja nih berarti, tinggal sudah ada jalannya kan? Nah, jalannya Makanya begitu. Nah, kemudian apa namanya, mungkin sebelum kita closing ya, masih panjang waktu ya, Fer? Iya. Masih panjang waktu. Aja malam Jumat. Malam ini nggak buat video kah, Dek? Udah selesai upload malam ini, santai dulu sih. Ini malam Jumat ini malam-malam perayaan, jadi mesti di rumah aja. Ya malam baik kan kalau malam Jumat. Iya, Sebenarnya satu nih Kamaru yang bikin aku penasaran. Jadi sebelum upload video yang cerita kemarin itu, Pak, sebelum upload, jadi kan Padli sempat ini kasih tahu kawan, Pak, untuk thumbnail ini jangan terlalu ibaratnya kelihatan, maksudnya ditulis kalau itu Candi Agung karena terlalu sensitif kemarin. Sempat ada kata-kata Padli seperti itu. Jadi yang mau kutanyakan ini, apakah memang dari kan sesama keturunan ini kadang tidak saling mengenal, apakah karena kadang menyangkut tulisan Candi Agung tadi, kadang ada yang kurang suka atau gimana, padahal kan ibaratnya sama-sama keturunan. Nah itu maksudnya apa bisa sampai ada seperti itu, Kamaru? Iya. Nah jadi kalau dari keturunan kita ini Kak, sebenarnya nggak usah ragu-ragu. Nah itu maksudnya, Pak. Gak usah, wah nanti takutnya ini, nanti takutnya itu. Ada yang tua-tua masih hidup, kalau mau dicek bisa. Kita bukan mengaku-ngaku Kak, bukan istilahnya wah aku keturunan ini, bukan maksud sombong, enggak. Tapi kalau misalnya emang orang mau tahu ya kita bisa. Kita ke Gunung Candi aja, mau berasuk panggil yang mana di situ. Dilihat bener-bener ini bener nggak keturunan, bisa. Biasanya kayak gitu Kak, dipanggil yang tua-tuanya, keturunan yang agak tua gitu loh. Terus salah satu masuk, dicek, dilihat ini bener nggak keturunan atau cuma ngaku-ngaku doang, bisa dibuktikan di situ. Berarti di Candi Agung ini apa budaya-budaya atau adat yang dulu masih dilaksanakan kayak itu, Kamaru, sampai sekarang itu? Masih, tapi tertutup untuk lingkup keluarga atau keturunan mungkin. Iya, tertutup untuk umum sebenarnya, cuman untuk keturunan khusus. Kalau dari kami kan sebenarnya biasa ketemu, tapi kita di tempat tertutup. Misalnya mau manggil keturunan dari candi masuk, cari-cari apa yang mau disampaikan gimana nih di kerajaan, masih berjalan itu, cuman tertutup, nggak buat umum. Atau biasanya kita tengah malam ke Pura Candi, ke kerajaan Candi. Nah, di situ. Dan sebenarnya Kak, aku pun dulu sebenarnya nggak mau mengaku-ngaku. Maksudnya, wah aku dari keturunan Candi, nggak mau ngaku-ngaku gitu. Cuman dulu, ini tanya aja sama Kak Aji, bisa ditanya. Orangnya pun saksi mata, bisa ditanya. Jadi dulu Kak, pas kita jalan-jalan ke perguruan, salah satu perguruan mistis-mistis Kalgep gitulah, di situ ada seorang keturunan Habib. Jadi dia ini keturunan Habib Kak, tapi sakti. Orangnya bisa hal mistis kayak gitu. Nah, jadi di situ beliau lihat. Tahu-tahu ngomong, ini keturunan Candi asli nih, gak diragukan lagi. Padahal ngomong kayak gitu. Posisinya baru ketemu malam itu. Posisinya orang banyak. Nah, di situ kebongkar. Nah, di situ yang Kak Aji itu waktu itu sama yang menyebutkan itu belum saling kenal waktu itu.
Iya, belum saling kenal. Beliau ini keturunan Habaib, keturunan Habib, dan juga keturunan kerajaan juga. Ada juga jalur darah keturunan Candi. Jadi di situ langsung disebut, ini nggak diragukan lagi turunan. Nah, jadi di situ pas ketahuan, ya udah orang-orang pada tahu, pada belajar ikut-ikut datang-datang juga ke rumah kakak dulu kan. Udah terbongkar di situ. Nah sama Dek, kalau kakak sama sekali nggak pernah tahu itu dan nggak pernah mau tahu, apalagi sampai mau mengaku-ngaku lah kita masih keturunan candi, karena kita nggak tahu candi ini asal usulnya dari mana. Jujur aja secara pribadi kakak begitu. Nah cuma kenapa kakak itu tiba-tiba dalam hati itu mengatakan ada keturunan di sana, karena mendengar cerita yang pertama dari orang tua kita, ya kan? Nah, dan juga yang satu yang paling membuat aku tuh yakin, waktu itu kan kakak pernah main ke Amuntai. Kamaru waktu itu belum tinggal di Amuntai, masih di Malinau. Nah, masih di Malinau. Tahun berapa itu, Pak? Kurang tahu, itu kalau nggak salah aku masih kerja di salah satu instansi lah. Waktu pas aku ke Banjar juga? Enggak, bukan. Oh, bukan. Nah, jadi waktu itu pada saat ke Banjar, kalau nggak salah menghadiri perkawinan waktu itu, Dek. Nah, jadi kakak itu diajak sekitar jam 5:30 mau maghrib lah. Diajak sama kita, mungkin kakak sebut aja si Agus sama Yupi mengajak waktu itu. Ayo kita main-main ke Candi Agung 5:30 sore itu mau maghrib. Masuklah ke dalam. Nah begitu masuk ke sana, kakak tuh ngelihat ya memang seperti kayak kalau dibilang tuh kayak keraton lah kan, modelnya kayak keraton lah. Ada singgah tanah, ada peninggalan macam-macam, ada tempat tidur segala macam, ada pendopo di sana ya kan. Nah kemudian kami diajak jalan sampai ke daerah tempat ada namanya Telaga Darah. Nah, jadi di dekat Telaga Darah itu ada orang tua. Orang tua itu dia belapak duduk di bawah pohon, menaruh kayak macam-macam lah di susunnya. Di situ ada obat, ada apa segala macam di candi itu waktu itu. Nah, jadi pas kami di Telaga Darah berdiri, bilangnya sepupu kami itu kan Kak Agus, aku panggil namanya Kak Agus. Kita datangi paman, bilangnya kayak itu kan. Kita datangi paman, minta lihatkan aja ikam. Nah, dia disuruh Agus harian itu, duduklah kami, assalamualaikum paman. Duduk kami, nah ini Nas. Dikenalkan lawan Agus, ini sepupu ulun dari Berau jarnya kan. Oh iya kah, jarnya paman itu orangnya berkopiah haji. Bersalamannya sama aku. Mana tangan ikam jarnya kan? Dipegangnya aja bersalaman kada lawas. Kira-kira berapa detik lah kayak itu. Dilepasnya, terus jarnya kayak ini dengan santainya nyapa pandir orang tua ini. Ikam masih bubuhan di sini jarnya. Langsung ngomong begitu langsung member. Nah aku udah kenal orang tua itu. Nah cuma mungkin Agus tahu, mungkin lah gua udah tahu juga siapa itu. Ding masih ada kah jualnya di sana? Kada lawas diambilkannya dari dalam tasnya. Ini bawa tas kan kalau model ada orang menaruh uang tuh, nah tas-tas halus yang isi uang gitu. Jadi dibukanya dari dalam tasnya, ada dia kasih, mungkin aku sebut aja lah, benda itu dia kasih yang pernah kakak ceritakan sama Kamaru. Nah dia bilang itu kulit rusa putih diwafak. Nah kulit rusa putih diwafak terus dibungkus sama plastik lah, rapi lah. Dia bilang sama kakak, simpan aja ini nak, bilangnya kan, simpan aja ini, anggap ini oleh-oleh dari paman, dari bubuhan candi. Caranya kayak itu aja. Nah Iis sama Agus kan ada dari bari apa-apa. Nah jadi dia kasih itu sampai sekarang masih ada benda itu. Kakak simpan. Kakak nggak pernah berhajat sama benda itu, nggak pernah apa. Cuma benda itu kakak simpan untuk kenang-kenangan orang itu ngasih oleh-oleh. Orang itu ngasih oleh-oleh cenderamata lah ceritanya begitu. Nah masih ada disimpan sampai sekarang. Nah setelah tahu dari sana, nah di situ baru kakak itu semakin yakin berarti memang kita ada raitan erat ke sana gitu. Nah ditambah lagi dengan cerita-cerita seperti itu kan. Nah jadi pulang ya sudah, simpan sampai hari ini masih disimpan. Dan pernah barang itu hilang, ketemu barang itu hilang sama dompetnya, ketemu dan balik sendiri. Jodoh mungkin jodoh. Itu aja sebenarnya. Kalau untuk fungsinya sampai sekarang maksudnya pernah cari tahu fungsinya itu buat apa? Nah ternyata kita cerita sedikit flashback ke belakang itu Ding. Jadi pas pulang kan kita berkumpulan di rumahnya almarhum Acil Aluh itu. Nah berkumpulan semua kan, abahnya Kak Agus meninggal kan sudah, waktu itu masih hidup si Den. Jadi pas kami masuk bubuhannya berkumpul di dapur itu, berkumpul. Nah jadi pas saat berkumpul itu
Agus kan tahu aja Kak Agus ini orangnya tuh rame gitu nah Fer. Dia langsung ngomong, Padli langsung dikasih hadiah lawan orang candi, jar si Agus kayak itu nah, Deng. Terus bilangnya bapaknya Kak Agus, mana dibari apa sama orang candi? Bari ya, lihat kan. Langsung dipadahkannya, palingkannya lagi. Ikam lah kalau mengantongi ini jarnya. Bini-bini itu ikam ibarat berdiri aja. Bini-bini itu datang seorang jarnya. Gawat. Ya cuma aku udah memikirkan ke sana kayak itu Nading. Soalnya si Din ini rame orangnya memang Per. Maksudnya itu apakah kalau bahasa kita itu menghulut-huluti kah, mahapaki kah, apa kada tahu kan. Jadi ya seperti mungkin yang ngasih ada keturunan candi juga, makanya bisa tahu. Nah, biasanya emang gitu. Dia itu deh waktu selesai kakak selesai dari sana, habis dikasihnya benda itu, bilangnya simpan aja nih oleh-oleh dari sini, dari Candi Agung, bilangnya kan. Nah, tidak lama kami sudah berdiri, orang langsung datang banyak, bawa obat sama bapak itu. Dari daerah luar, Per. Langsung bawa obat ke situ, di bawah pohon aja. Di bawah pohon, berobat. Gitu ceritanya. Nah, makanya dari situ aku tuh, ya mungkin dengan kita sharing lagi seperti ini, ya kan, Per? Jadi tahu gitu, semakin yakin gitu. Iya. Memang dari apa istilahnya, dari kakek emang ada keturunan kan, yang nggak bisa dibohong-bohongin juga. Iya. Dan itu tadi kalau mau ngebuktiin, kumpulin aja orang-orang tuanya dari keturunan, panggil dari keturunan kita, dia bakalan ceritain, oh ini dari keturunan ini, silsilahnya begini, dikasih tahu. Bisa ngasih tahu dia. Tapi kira-kira ini kita sharing aja, mungkin kan kalau Ferdi bisa narik tuh. Nah, suatu saat mungkin kalau misalnya hati kakak ini terbuka nih ya, terbuka untuk mau jadi mediasi manggil, mungkin bisa itu ya. Kalau dari keturunan kita, kalau masalah tarik menarik, mending nggak usah. Oh, kita panggil sendiri aja. Karena gini Kak, kalau dari kita itu kebanyakan dari kerajaan, dari orang penting. Itu loh, mereka nggak mau ngurusin kayak begituan, karena mereka posisi derajatnya itu beda. Kecuali kakak kalau mau milih pendampingnya orang bawah, baru bisa tarik menarik begitu. Jadi dia sifat kedudukannya itu beda. Kalau biasanya kakak pakai buat pengobatan, nah itu cocok buat menerawang, istilahnya mau menerawang, ngecek orang penyakit apa sih ini diganggu atau disantet atau apa, nah itu bisa dipakai. Dia sifatnya untuk kebaikan. Berarti kita cuma meniatkan kata sandi tadi, tapi kita tidak dalam posisi kesurupan kan? Kadang ada yang istilahnya kerasukan, tapi masih sadar setengah. Mungkin jadi setengah. Misalnya aku nih mau ngobatin orang, aku panggil dari keturunan pengobatan hadir, dia masuk. Tapi kalau kita bisa ngontrol, kita masih terkontrol, masih bisa sambil ngomong, sambil merasakan gitu loh apa yang disampaikannya. Tapi kalau masih belum terbiasa, ya itu biasanya suara besar, menggeram biasanya waktu ngobatin orang. Itu belum terkontrol. Iya, Kalau pas penarikan juga bisa, cuman kalau mau ngambil yang tentara bawahan sih, baru bisa dipakai. Karena kalau orang kerajaan itu dia fokus urusan yang namanya dulu Hindu kan, dia urusan nirwana, urusan yang ya itulah urusan dengan dewa lah gitu. Nah dengan Tuhan itu yang mereka urus. Mereka nggak ngurus harta begitu. Kastanya beda. Kalau mau tarik menarik sebaiknya ngambil ngambil pendamping di gunung, di pohon. Nah itu kuat tuh tarik menarik, dan dia biasanya mau terus. Nah, jadi sebelum kita closing, kira-kira apa lagi yang belum di-sharingkan ini menurut Adik Kamaru ini? Sebenarnya masih ada satu cerita sih di keluarga kita yang cukup menarik. Nah, coba, enggak apa-apa, sampaikan aja ya, Pak. Ya, aman aja. Kita ini kan sebenarnya keturunan dari kerajaan Candi. Tapi aneh nggak sih, kita ini punya keturunan juga dari buaya-buaya. Seperti keluarga-keluarga kita kadang ada kerasukan merayap kayak buaya kan. Almarhum bapak dulu kalau kerasukan juga biasa merayap kayak buaya, padahal nggak ada keturunan buaya.
Dari siapa itu? Nggak ada peliharaan buaya dari kakek kita dulu. Nah, mau tahu asal usulnya di mana? Jadi dulu Baru jam 9 ini Kamaru. Lanjut aja. ya santai aja. Ini jamnya jin malam ini, tenang aja pokoknya. Nah, jadi dulu ini keluar saudaranya kakek juga. Tahu nggak ceritanya dulu ada yang hamil di luar nikah. Jadi dia itu hamil tapi nggak ada suaminya. Sampai dulu itu dipaksa. Ayo ngaku, siapa yang hamilin kamu? Kalau nggak dibunuh nih, karena orang dulu kan emang keras. Bikin malu kan, aib dulu kan, nggak kayak sekarang. Hamil di luar nikah, ya udah nikahin aja. Kalau dulu nggak bisa, pasti dibunuh. Iya. Nggak ada katanya, nggak pernah begituan, nggak pernah sama laki-laki gitu loh, tapi hamil. Nah setelah itu ya udah ditunggulah, ini biar aja ditunggu penyakit atau emang hamil, ditunggulah kandungan itu. Tahu-taunya setelah mau melahirkan si anak ini, kalau nggak salah si anak itu ya kerasukan, yang hamil ini kerasukan, minta sediain kain kuning dari rumah. Karena rumah orang-orang dulu kan dekat pinggir-pinggir sungai aja, karena orang nggak ada ambil air kan. Jadi disediain kain kuning dari rumah turun sampai ke muka sungai. Pokoknya disediain, nggak boleh tinggal disediain. Ya udah, karena orang dulu hal-hal mistis itu dipegang, ya udah disediain kain kuning, kain putih di sisi-sisinya. Tahu-tahu mau melahirin, pas melahirin yang keluar anak buaya. Ada wujudnya tuh Kamaru? Ada wujud anak buaya, langsung merayap ke sungai. Nah di situ terbukti kalau emang bukan manusia yang menghamili. Nah jadi di situ dari buaya itu Kak, itu ada silsilah keluarga di kita sama keturunan buaya ini. Jadi buaya yang udah lahir ini tadi ke alam jin, nikah sama jin, punya anak, tapi tetap masih ada ikatan darah sama keluarga kita. Nah di situ biasanya ada kerasukan buaya di keluarga kita. Si kakak Ita biasanya kan dulu sering kerasukan buaya. Tapi yang buaya ini dia dari bangsa jin kan, bukan dari Candi Agung. Iya. Sebenarnya sih semuanya dari bangsa jin. Cuman kalau kayak dari kerajaan ini begini Kak, biar orang paham nih. Misalnya nih ada raja Pangeran Suryanata misalnya. Pangeran Suryanata ini semedi, terus semedi dia dapat ilmu, dapat pendamping bangsa jin yang setia sama dia, tunduk sama dia. Setelah dia meninggal, nah lalu bangsa jin ini itu bukan yang misalnya kita manggil Pangeran Suryanata hadir, bukan Pangeran Suryanatanya yang hadir, tapi pendampingnya. Ilmunya lah istilahnya, ilmunya. Tapi kira-kira ini, Dek, kalau seandainya Pangeran Suryanata itu kita panggil ke mediumisasi misalnya, apakah dia mau hadir? Selama ini yang ulun lihat, yang ulun temui, yang ulun jumpai, katanya kerasukan Pangeran Suryanata, padahal intinya bohong semua, bukan Pangeran Suryanata yang masuk, atau bukan ilmu dari Pangeran Suryanata yang masuk, jin bawahan ngaku-ngaku. Sebenarnya kalau Pangeran Suryanata itu Kak, ilmu tinggi. Kalau orang mau manggil Pangeran Suryanata, harus orang yang punya ilmu tinggi juga baru bisa. Kalau derajatnya nggak sama, nggak setara dengan raja, ilmunya nggak setara dengan raja, kedudukannya beda, nggak bakalan bisa dipanggil, karena ilmu juga pilih-pilih. Kayak misalnya anak TK mau pakai ilmu guru, bisa nggak? Nggak bisa, ya kan? Sejauh ini sih belum ada yang bisa manggil, jujur. Kalau seandainya Putri Junjung Buhi itu siapa? Biar orang-orang tahu. Kalau pasti ikonnya kan salah satunya pasti itu juga. Kalau Putri Junjung Buhi itu aslinya sebenarnya ini kita pernah komunikasi langsung sama orang sebelah. Sebenarnya Putri Junjung Buhi itu bukan manusia,
tapi bangsa jin. Masa iya sih? Coba kita mikir secara logika aja deh. Mungkin nggak anak-anak balita timbul dari dalam sungai, terus dibawa buih? Mungkin nggak masuk akal nggak dulu manusia kayak gitu? Iya, zaman Ya kan? Nah, dan aku pernah nanya, waktu itu yang hadir Empu Jatmika yang masuk ke Kakak Aji. Jadi beliau cerita pas kita nanya, Putri Junjung Buih itu masih ada nggak? Masih hidup. Loh, kenapa masih hidup? Dia bukan golongan dari manusia, tapi golongan sama seperti kami, kata dia. Bangsa jin. Bangsa jin juga. Karena memang Fer, Seperti itu. Putri Junjung Buih ini setiap kali kita mengadakan acara, waktu kakak-kakak kita, sepupu kita yang tertua dulu itu, Dek Kamaru, setiap kali kita mau mengadakan acara, contoh yang paling tua misalnya dari saudara-saudara dari almarhum Paman misalnya, Iya. dan yang kedua dari Paman Ijai. Nah, contoh kecil aja Paman Ijai waktu nikahan kakak sepupu yang tertua di sini, itu kakak Iya. Ita langsung masuk Putri Junjung Buih, langsung masuk. Iya. Itu aku Karena- melihat dengan mata kepala sendiri, masuk jatuh, terus duduknya seperti putri, duduk rapi. Iya. Assalamualaikum. Tahu dulu. Itu kalau nggak salah pas pengantenan ya, Ngantenan. dan itu nangis-nangis datang kan. Kenapa? Ya. Kita nggak diundang, kita masih Ya. keluarga. Kenapa seperti itu dulu? Mereka itu. Iya, karena memang keluarga kita ada keturunan di sana. Jadi istilahnya masih ada hubungan keluarga, tapi nggak diundang gitu loh. Ya pasti sedih kan. Ini yang menikah ini cicit-cicit sendiri, tapi kita kok nggak dianggap ada. Jadi menarik teman-teman, cerita tentang latar belakang dari Fadli dan Kamaru ini terkait dengan keturunan dari Kerajaan Candi Agung ya Pak? Candi Agung. Nah, Kamaru, Kerajaan Candi Agung. Jadi hampir semua lah tadi, cerita-cerita dari Kamaru juga, dari Fadli juga tersampaikanlah di video kali ini. Ya. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran tentang cerita yang kemarin, kali ini dibahas lebih luas mungkin. Lebih detail lah. Lebih detail seperti itu. Jadi untuk Kamaru juga ini terima kasih banyak sudah luangkan waktunya sama kita, bisa berbagi cerita pengalaman juga terkait tentang Kerajaan Candi Agung tadi. Tapi Kamaru ini adik saya ini Fer, kalau dia pakai tutup jumper begini mirip Iko Uwais. Iya. Nanti mungkin kami ada rencana planning besar lah, mungkin teman-teman dari Hikayat Malam, Ferdi, dan juga ada satu lagi teman. Nah, mungkin mereka ini niat banget nanti mau kunjung ke Banjar, kita ketemu nanti di sana deh. Betul, insya Allah. Kalau ada jalannya ke sana nanti insya Allah ke Banjar lagi. Terakhir kalau saya Kamaru ke Banjar 2018 di Balangan waktu itu. Oh, lama. Ya, lama. Daerah mana Balangan Bang? Tanjung? Tampehong? Di arah dekat pasar hari itu, di lapangan bola, sininya sedikit, paraknya sedikit sebelah kanan. Oh ya. Nah, di daerah sana hari itu tempat keluarga juga. Cuma kalau Kai kebanyakan di Pelehari, Paman-paman. Mungkin Oke. Sampai di sini aja video kita teman-teman Hikayat Malam di malam Jumat yang sangat seru ini. Iya, spesial malam ini bersama Abang Hikayat Malam, Abang Hikayat Malam dan juga Abang Skeror. Iya. Abang Kamaru dari Skeror. Abang Kamaru dari channel YouTube Skeror, teman-teman sekalian ya. Cerita malam ini kita ambil baiknya, dan misalnya ada yang buruk mungkin itu dibuang. Dan mungkin jika ada kesalahan kata-kata dari kita malam-malam hari ini, itu mungkin kekurangan dari kita ya, Per ya. Betul. Mohon dimaafkan. Mungkin itu aja teman-teman. Untuk Kamaru juga terima kasih banyak, Fadli juga terima kasih banyak. Kami bertiga mungkin langsung pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.